Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nama saya Sylvia Puspitasari dengan NIM 21809341176. dan saya Nela Meriani dengan NIM 21809334218. Kami di sini akan menjelaskan mengenai laporan keuangan salon kita. Salon kita didirikan pada tanggal 1 Januari 2023 oleh Nona Sila sebagai pemilik tunggal. Salon kita fokus melayani tata rias artis, wisuda, pengantin, dan lain-lain. Salon kita memperkerjakan 4 orang karyawan dengan 1 orang sebagai bagian administrasi dan keuangan. Langkah awal yang dilakukan Nona Sila bersama dengan bagian administrasi dan keuangan adalah menentukan daftar saldo yang berisi kode akun, nama akun, debit, dan kredit yang kemungkinan muncul di transaksi yang terjadi di salon kita. Berikut ini adalah daftar saldo yang digunakan untuk kepentingan pencatatan transaksi di salon kita. Pastikan sisi debit dan sisi kredit seimbang. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2023 beserta jam pertama yaitu tanggal 2 Januari 2023. Nona Sila menyerahkan uang tunai senilai 20 juta rupiah dan peralatan berupa kursi meja dan peralatan salon senilai 15 juta rupiah ke salon kita sebagai modal awal. Jurnalnya yaitu tanggal 2 Januari 2023 dengan uraian kas dengan kode akun 1001 sebesar 20 juta rupiah di bagian debit, peralatan dengan kode akun 1018 di bagian debit sebesar 15 juta rupiah dan modal Nona Sila dengan kode akun 3001 di keterangan di bawahnya yaitu setoran modal pemilik. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 3 Januari 2023 salon kita membayar sewa bangunan senilai 4.800.000 untuk 12 bulan ke depan atau dicatat sebagai aset. Biaya ini ditanggung salon kita sebesar 2.400.000, sisanya dibayar oleh Nona Sila sebagai pemilik. Uang Nona Sila tidak diganti sehingga dianggap sebagai tambahan modal. Maka jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka dengan kode akun 1006 sebesar 4.800.000 di bagian debit, kas di kredit sebesar 2.400.000 dan modal Nona Sila kode akun 3001 di sisi kredit sebesar 2.400.000. Dengan keterangan di bawahnya yaitu pembayaran sewa 12 bulan ke depan. Untuk jurnal selanjutnya yaitu dikerjakan sesuai dengan transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2023. Setelah jurnal umum tersusun, langkah selanjutnya adalah melakukan posting atau pemindah bukuan atau buku besar. Pastikan bahwa total sisi debit dan kredit seimbang. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan pencatatan pada buku jurnal. Pada kegiatan pemindah bukuan, buku besar yang harus disiapkan adalah sejumlah akun yang ada dalam transaksi jurnal umum atau bisa juga disiapkan sejumlah akun-akun yang digunakan oleh perusahaan selama satu periode. Jadi buku besar di sini dibuat sesuai masing-masing akun yang terjadi dalam jurnal umum. Saldo-saldo yang terdapat pada setiap buku besar akan dipindahkan ke dalam daftar saldo sebelum penyesuaian dan akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan salon. Salon kita harus dapat memastikan bahwa saldo akun-akun yang berada di sisi debit harus sama dengan saldo akun-akun yang berada di sisi kredit. Setelah dilakukan pengecekan kembali oleh Nona Sila bersama karyawan bagian administrasi dan keuangan, ternyata ditemukan 5 informasi yang perlu disesuaikan. 5 informasi penyesuaian terdapat di salon kita adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada akhir bulan, Nona Sila melakukan pemeriksaan dan penghitungan jumlah persediaan perlengkapan yang ada di gudang penyimpanan. Setelah diperiksa, diketahui perlengkapan yang tersisa senilai 6 juta rupiah berdasarkan daftar saldo sebelum penyesuaian. Saldo perlengkapan senilai 9 juta, syaratnya perlengkapan yang telah digunakan senilai 3.150.000.
Jurnal penyesuaiannya yaitu biaya perlengkapan di sisi debit sebesar 3.150.000, perlengkapan di sisi kredit sebesar 3.150.000. Keterangan di bawahnya yaitu penyesuaian pemakaian perlengkapan. Informasi penyesuaian yang kedua yaitu berhubung sudah berjalan selama 1 bulan, Salam Kita mengakui biaya sewa selama 1 bulan tambah menjadi biaya sewa senilai 400.000, yaitu sebesarnya sewa per bulan. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu biaya sewa di sisi debit sebesar 400.000 dan sewa dibayar di muka di sisi kredit sebesar 400.000 dengan keterangan penyesuaian sewa yang telah terjadi. Transaksi penyesuaian yang ketiga yaitu Salam Kita menetapkan adanya penyusutan aset tetap perusahaan ditetapkan masing-masing adalah 200.000, 150.000, dan 50.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu biaya penyusutan bangunan sebesar 200.000 di bagian debit, biaya penyusutan kendaraan 150.000, biaya penyusutan peralatan 50.000. Kemudian di sisi kredit yaitu akumulasi penyusutan bangunan sebesar 200.000, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 100.000 sebesar 50.000 dengan keterangan pembelian perlengkapan dari toko mulia. Informasi yang keempat yaitu setelah dilakukan pemeriksaan ulang terhadap bukti-bukti transaksi, Salam Kita masih memiliki tagihan biaya pemasaran senilai 300.000 dan belum dibayar sebesar 300.000 di sisi debit dan utang biaya atau pemasaran di sisi kredit sebesar 300.000 dengan keterangan penyesuaian utang biaya pemasaran. Informasi penyesuaian terakhir yaitu gaji yang belum dibayar sebesar 500.000. Dengan jurnal yaitu biaya gaji sebesar 500.000 di sisi debit dan utang gaji di sisi kredit sebesar 15 pembayaran gaji. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nela, yaitu materi selanjutnya tentang neraca lajur. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Nah, di neraca lajur ini terdiri dari daftar saldo sebelum penyesuaian, penyesuaian dan koreksi, daftar saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Lajur yang pertama yaitu daftar saldo sebelum penyesuaian. Di daftar saldo sebelum penyesuaian ini, informasi-informasi yang tercantum pada daftar saldo sebelum penyesuaian adalah sama persis dengan yang tercantum pada jurnal neraca saldo. Jurnal yang telah dijelaskan oleh Mbak Nela tadi. Jadi tinggal di copy paste. Selanjutnya, lajur penyesuaian dan koreksi ini diperoleh dari jurnal penyesuaian yang ini, tinggal di copy paste. Selanjutnya, daftar saldo setelah penyesuaian ini itu yaitu menjumlahkan atau mengurangi antara daftar saldo sebelum penyesuaian dan koreksi dikurangi. Jika pada kolom terdapat persamaan debit maupun kredit, maka cara menghitungnya dengan cara tambah ataupun sebaliknya. Rugi ini menyalin pada daftar saldo setelah penyesuaian tapi pada bagian pendapatan dan biaya-biaya. Terus lajur neraca itu menyalin pada bagian aset, utang, dan ekuitas. Dan ini jumlahnya harus balance. Selanjutnya, daftar saldo setelah penyesuaian. Daftar saldo setelah penyesuaian ini adalah daftar dari semua akun saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting, yaitu hanya menyalin bagian laba rugi dan neraca yang ada di buku besar. Jadi hanya menyalin pada bagian ini, pada bagian laba rugi dan neraca. Salon kita ini mempunyai daftar saldo setelah penyesuaian sebesar 477.625.000, jadi harus balance. Setelah daftar saldo setelah penyesuaian selesai, selanjutnya yaitu mengerjakan laporan keuangan. Jadi salon kita ini mempunyai 4 laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan laporan yang disusun dengan cara membandingkan antara jumlah saldo akun pada elemen pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan jasa dan pendapatan sewa serta dikurangi biaya yang dimiliki oleh salon kita itu sebesar 52.825.000. Jadi laporan kedua itu adalah laporan perubahan ekuitas. Saldo salon kita mempunyai laporan perubahan ekuitas itu sebesar 256.475.000 yang termasuk merupakan modal akhir dari salon kita. Dalam laporan perubahan ekuitas ini, penyetoran modal selama periode berjalan memiliki yang pertama itu pada tanggal 3 Januari pembayaran sewa oleh NN kita
itu sebesar 2.400.000, 9 Januari sebesar 76 juta, 15 Januari sebesar 50 juta, dan 16 Januari sebesar 1 juta, ditambahkan jadi 129.400.000, ditambah laba bersih, laporan keuangan laba rugi yang tadi yang di atas, terus dikurangi preferred yang dimiliki oleh salon kita itu sebesar 5.750.000. Jadi total semuanya ekuitasnya dimiliki atau modal akhir dari salon kita ini 256.475.000. Selanjutnya laporan keuangan neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang memiliki 3 unsur. Yang pertama itu aset, utang, dan ekuitas. Jadi salon kita memiliki aset sebesar 399.825.000 dan utang ditambah ekuitasnya itu sebesar 399.825.000. Ini jadinya sama. Neraca ini diperoleh dari neraca lajur pada bagian neraca ini. Laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan keuangan arus kas. Sumber penyusunan laporan arus kas adalah buku besar. Jadi diperoleh dari buku besar pada bagian kas. Jadi diperoleh dari sini. Diperoleh dari saldo. Jadi sama jumlah dari laporan keuangan arus kas. Nah, jumlahnya harus sama 140.900.000. Setelah laporan keuangan selesai, selanjutnya itu membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini yang pertama itu menutup semua akun pendapatan, yaitu yang dimiliki salon kita ini mempunyai 2 pendapatan. Yang pertama pendapatan jasa sebesar 89.650, pendapatan sewa sebesar 17.125, ditutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar 106.775.000. Setelahnya menutup semua akun biaya. Jadi ikhtisar laba rugi pada debit sebesar 53.950, menutup semua akun biaya yang dimiliki ini yang diperoleh dari laporan laba rugi yang diperoleh dari sini. Setelah menutup biaya, selanjutnya yaitu laba rugi itu di debit sebesar 52.825.000 dan modal di kredit sebesar 52.825.000. Setelah menutup akun modal, selanjutnya itu menutup akun prefer. Dengan cara modal NN kita di debit sebesar 5.750 dan prefernya itu sama juga 5.750 yang diperoleh dari laporan perubahan ekuitas yang ini. Yang ini. Akun ini digunakan untuk menutup prefer. Setelah jurnal penutup selesai, yaitu selanjutnya mengerjakan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dibuat hanya satu, yaitu membalik jurnal penyesuaian terkait dengan biaya pemasaran. Nah, jadi kita membalik jurnal penyesuaian ini, yang ini, pertanyaan nomor 3 ini, dengan cara dibalik dengan cara utang biaya pemasaran itu di debit sebesar 300 juta, sedangkan biaya pemasaran di kredit sebesar 300 juta. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.